Dan untuk mengkonfirmasi, kita telah bergabung bersama Komisioner KPU Idam Holik melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Mas Idam. Selamat pagi Mas Idam. Selamat pagi Mbak. Oke. Baik Mas Idam, jadi gimana Mas? Apakah sudah ada kepastian debat Cawapres ini ditiadakan atau bagaimana nanti mekanismenya? Ketua KPU RI dalam pers beliau menyatakan bahwa pelaksanaan debat itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ternyata dalam perkembangan ada salah memahami, ya bahkan sudah mengarah pada disinformasi. Ya, tapi tentunya kami KPU ya harus tetap dapat menjelaskan atau memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dalam penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian itu menjadi rujukan KPU dalam menyusun norma yang terdapat di dalam pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 bahwa debat itu diselenggarakan sebanyak 5 kali. 3 kali untuk debat calon presiden dan 2 kali untuk debat calon wakil presiden. Oke. Memang dalam keterangan pers ya bahwa beliau menegaskan di setiap debat itu ada pasangannya masing-masing. Nah, pasangannya masing-masing ini hanya sekedar mendampingi. Aktor utamanya tetap sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, dalam debat capres, maka aktor utamanya itu adalah capres itu sendiri. Nah, kenapa hal ini setiap pasangannya itu ditampilkan? Ya, karena memang ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tuh, dan dahulu pun di 2019 seperti itu sebenarnya. Bahkan 2019 itu ada yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Sekarang justru kami ingin mengembalikan itu. Jadi 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Oke, jadi debat cawapresnya tetap ada ya Mas Idam ya? Tetap ada Mbak. Oke. Debat cawapresnya ada sebanyak 2 kali. Adakah perubahan format debatnya nanti kalau seandainya narasi seperti ini sudah digulirkan, kemudian masyarakat bertanya, jadi apa sebenarnya yang berubah? Ya, dahulu itu debat cawapres itu hanya sekali. Undang-undang itu memerintahkan 2 kali. Itu. Dan dalam waktu dekat juga KPU akan mengundang tim kampanye untuk rapat kembali. Oke, jadi masih akan berkoordinasi dengan tim kampanye. Mas Idam, jadi nanti apakah sama dengan 2014 dan 2019, ada kesempatan bagi para pemilih untuk menyaksikan langsung visi dan misi langsung dari cawapresnya pada saat debat ini? Ada Mas, sudah pasti ada. Undang-undang memerintahkan 2 kali debat calon wakil presiden. Jadi aktor utamanya itu calon wakil presiden. Nah, tetapi kami memberikan kesempatan kepada calon wapresnya, calon capresnya itu mendampingi. Oke, Mas Idam, alasannya apa? Kenapa harus didampingi? Ya, mereka ini pasangan. Ya, kalau dahulu itu disebut duit tunggal. Jadi hanya karena pasangan, jadi perlu didampingi, begitu? Kalau seandainya sendiri saja? Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut rapat koordinasi dengan tim kampanye. Dalam waktu dekat kami akan mengundang tim kampanye kembali. Oke, kalau kepada paslonnya sendiri, kepada pasangan calon, apakah sudah dikomunikasikan soal wacana format debat ini, Mas? Untuk koordinasi teknis semuanya melalui LO ataupun tim kampanye. Oke. Mas Idam, pada saat akan ada perubahan ataupun ini kan sudah ada rencananya sekarang, apakah sudah ataupun akan berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR RI? Pertama, kami tidak menyatakan itu sebagai sebuah perubahan. Memang di ayat 2 peraturan KPU nomor 50 ya,
ayat 2 pasal 50 peraturan KPU nomor 15 tahun 2003. Apabila terjadi perubahan, maka KPU harus konsultasi ke DPR. Nah, itu memang sudah diatur dalam pasal. Nah, terkait dengan hal ini, ya nanti prinsipnya tim kampanye itu akan diundang kembali untuk rapat koordinasi. Oke, baik. Mas Idam, kembali ke pertanyaan kenapa harus didampingi oleh Capres? Karena kalau yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para pemilih ini kan gagasan utama dan juga visi misi dan bagaimana cara cawapresnya sendiri ini menjabat. Artinya podium ya seharusnya milik cawapres sendiri begitu, tidak didampingi oleh capresnya. Di setiap debat, ya, aktor utamanya sesuai dengan temanya. Misalkan debat kali ini adalah debat calon presiden atau debat calon wakil presiden. Nah, kalau itu sekiranya giliran debat calon wakil presiden, maka aktor utamanya itu adalah calon wakil presiden. Oke. Jadi teknisnya nanti akan seperti apa, Mas? Apakah pada saat cawapres berdebat di atas podium sendiri, capres mendampingi di sebelahnya atau bagaimana? Ya, rencananya memang demikian. Tapi tentunya hal ini akan dirapatkan kembali dengan tim kampanye. Oke. Nanti pada saat didampingi, capresnya juga akan punya porsi untuk berbicara? Misalkan begini Mbak, ada cawapres lainnya itu bertanya kepada capres, apakah Anda yakin bahwa pasangan Anda atau calon wakil presiden Anda ini memiliki pemahaman yang baik tentang visi misi yang Anda sampaikan kepada KPU? Boleh nggak dia menjawab? Ya misalkan dijawab dengan, oh saya yakin, ya. Atau oh saya sangat percaya dengan beliau misalnya. Ini sebuah contoh ya. Itu sebenarnya pasangannya ini mendamping hanya untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh cawapres untuk debat cawapres itu sendiri. Oke, artinya nanti bisa akan tetap dibantu oleh capresnya, Mas Idam, teknisnya selama debat. Ya nanti teknisnya itu Mas, karena memang rundown-nya ini kan belum disusun ya, belum disusun. Dan tanggal 12 juga masih ada beberapa hari lagi ke depan, KPU akan mengundang rapat kembali tim kampanye. Oke. Mas Idam, sebenarnya urgensinya sejauh apa, seberapa penting, mengapa harus kemudian dihadirkan capres pada saat debat di sesi cawapres? Ya, ini kan mereka ini pasangan loh Mbak. Tapi kan berbeda dengan debat-debat di sebelumnya, 2014, 2019 tidak ada. Debat 2019 itu belum sepenuhnya sesuai dengan penjelasan pasal 277 ayat 1. Dan waktu itu pun pernah dikritik oleh NGO kepemiluan. Oke, baik. Mas Idam artinya memantau ya sejauh ini pemberitaan yang beredar, kemudian juga ada keresahan juga yang muncul dari sejumlah tokoh, sejumlah pakar, tapi kemudian ada soal wacana perubahan debat ini dijawab oleh Ketua KPU bahwa itu ngawur. Nah, sebenarnya apakah ini sudah dipikirkan konsekuensi untuk memunculkan ada beberapa perubahan ini yang terjadi soal mekanisme debat cawapres khususnya? Beliau, sepengetahuan saya, karena pada malam hari itu beliau memang berkirim pesan dengan kalimat yang demikian, itu dalam rangka komentari sebuah judul berita diterbitkan oleh sebuah portal berita yang menurut saya framingnya sudah atau tidak kontekstual dengan wawancara beliau. Jadi judulnya itu debat cawapres ditiadakan. Kalau demikian. Oke. Mas Idam, bagaimana Anda menjawab pada saat ada spekulasi masyarakat jika seandainya debat cawapres didampingi oleh capresnya, ini bisa jadi menguntungkan pasangan calon tertentu. Bagaimana KPU menjawab ini? Debat itu diselenggarakan di sebuah forum terbuka, bahkan tidak sekedar terbuka, tapi disiarkan secara langsung, dan pemilih Indonesia dapat menyaksikan itu. Dan sebelum diselenggarakan debat, kami mengadakan rapat koordinasi terdahulu semua tim kampanye. Prinsip keadilan ini juga menjadi satu basis dari penyelenggaraan kegiatan debat capres, apalagi adil merupakan asas dari akronim Luger Jurdil. Oke.
Jadi nanti kalau seandainya didampingi capres, kekhususannya di mana Mas? Apa bedanya dengan debat-debat lainnya soal figur cawapres ini? Cawapres misalkan untuk debat yang sebanyak 2 kali tersebut. Ya. Nah ini sebagai perbandingan dengan yang sebelumnya. Ya. Dahulu itu betul diselenggarakan 5 kali. 5 kali. 2 kali untuk cawapres, 2 kali untuk kali untuk cawapres. Nah sekarang ini kita akan menyatakan itu 5 kali dengan rincian 3 kali untuk debat calon presiden dan 2 kali untuk debat calon presiden. Untuk debat calon wakil presiden, sekali lagi, ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua KPD, ya, aktor utamanya dan cawapres itu sendiri. Ya, capresnya itu hanya mendampingi. Gitu. Dan nanti semua ini akan di kampanye. Mas Idam, tapi sebenarnya saya belum dapat jawabannya sih pada saat debat cawapres dilakukan. Yang berdebat adalah antar cawapres, kemudian ada capres di sampingnya dan punya kesempatan untuk berbicara. Pada saat ada isu yang dibahas antar cawapres, apakah khusus untuk cawapres saja, tapi tetap dibantu oleh capres? Jadi intinya cawapres, Mbak. Jadi capresnya porsi berbicaranya akan menjadi sangat sedikit. Ya misalkan kalau dimintai konfirmasi, kita memberikan penjelasan. Tapi pada umumnya cawapres yang sedang berdebat itu tahu betul duduk masalah isu-isunya, bukan hanya capres saja. Berarti tidak perlu ada capres di saat berdebat, begitu kan? Ya kalau bicara itu kan ini ya Mbak, nilai sebuah peristiwa yang jelas kami akan mendesain kalau untuk cawapres aktor utamanya Mbak. Oke. Sejauh ini kesiapan dari KPU sendiri seperti apa Mas? Untuk secara teknis sendiri kan seperti belum firm begitu ya, nanti masih akan dibahas, masih akan berkomunikasi. Bagaimana sejauh ini kesiapan teknis dari KPU soal format debat cawapres ini? Ya kalau kami menyampaikan bahwa setiap debat nanti itu kami akan koordinasi dengan tim kampanye. Kami memberikan sebuah ruang menjadi masukan dari tim kampanye. Yang jelas pasal 277 itu dalam Undang-Undang Pemilu. Oke, Mas Idam, tadi Anda katakan ini sesuai dengan pasal 277. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, di Pilpres 2014-2019 tidak ada dilakukan seperti ini. Apakah yang salah adalah di debat sebelumnya atau yang salah adalah di tahun 2024 ini? Ya yang jelas, kalau itu tidak sesuai dengan undang-undang, apakah bisa dikatakan benar? Nah, dahulu itu, total 5 kali debat itu, berikannya 2 kali ya dalam hal ini calon presiden, 2 kali calon presiden, di calon wakil presiden. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Pemilu dijelaskan 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Inilah yang akan kami laksanakan. Baik, jadi menurut Anda terakhir nih Mas, format debat yang sebelumnya itu tidak benar atau salah karena tidak sesuai dengan undang-undang, dan di debat kali ini benar karena mengakomodir sesuai dengan undang-undang? Kami akan melaksanakan ketentuan undang-undang pemilu untuk debat selanjutnya. Oke. Baik. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik. Mas Idam sudah Terima kasih sudah bergabung pagi Metro ini. Pagi Prime Time. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.